para netizen yang sudah masuk di Instagram @cnbc-indonesia dari judul postingan berjudul Siaga Perang Nuklir, ini kekuatan militer India versus Pakistan. Ini ada beberapa data yang dipaparkan oleh redaksi CNBC Indonesia berkaitan dengan kekuatan militer dari masing-masing negara. Cukup konkret begitu seperti yang terlihat, detail datanya. Kita lihat juga ada cukup banyak komentar, ada sekitar lebih dari 300 komentar netizen. Kita lihat ke komentar yang pertama. Kita lihat begitu ya, cukup ramai netizen yang berkomentar berkaitan dengan konflik ini dan juga data yang berkaitan. Komentar yang pertama datang dari netizen @mianto678. Perang itu bukan cuma soal data di atas kertas. Kalau ikut data kayak gini harusnya perang Rusia-Ukraina beres 1 hari. Tidak salah sih, betul juga begitu ya. Saya akan tarik komentar netizen yang satu ini berkaitan dengan kalau yang kita tahu konflik-konflik antar negara, terutama kedua belah negara ini kan sebenarnya bukan cuma konflik apa yang terlihat di permukaan gitu. Biasanya banyak akhirnya digunakan oleh negara-negara lain untuk kepentingannya masing-masing. Pertanyaan saya adalah sebenarnya antara Pakistan dengan India bagaimana sih mapping kedekatan-kedekatan, apakah siapa yang ditunggangi oleh Amerika Serikat, siapa yang ditunggangi oleh Rusia atau China? Mungkin boleh penjelasan Mbak Sefty. Sebenarnya kan kalau perang-perang begini ada musuh bersama yang dihadapi, ada musuh utama yang harus dilawan, itu kan ujung-ujungnya bisnis senjata ya. Kalau misalnya kita lihat di antara India dan Pakistan, mereka berdua itu adalah negara yang mengimpor senjata paling banyak di dunia. Kalau India itu didominasi oleh Rusia, lalu Prancis dan juga Israel. Makanya deket sama Israel ya. Kalau misalnya Pakistan itu didominasi majoritinya China, lalu ada Belanda, lalu ada juga Turki. Sisanya lain-lain. Jadi dilihat memang, dari suplainya ya? Dilihat dari data, kalau tidak salah itu data CSIS Missile Defense deh kalau tidak salah ya datanya. Dilihat dari itu sih, bisnis senjata yang negara-negara ini berkembang lah ya. Kan kita ingat juga ketika jet tempur, ada isu jet tempur Pakistan menembak jatuh jet tempur India, itu kan tiba-tiba sahamnya perusahaannya Rafale kan jatuh karena India itu punya Rafale kan ya. Tapi sahamnya pesawatnya China, jet tempurnya China, J-10C yang punya Chengdu itu kan naik signifikan. Kan bisnis senjata. Jadi sebenarnya buat kedua belah negara yang sedang berkonflik secara fisik, baik Pakistan dengan India, mungkin ini problem soal kawasan, perebutan wilayah, kemudian juga ada problem berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Tapi buat negara-negara pendukungnya ini adalah soal bisnis. Kita bicara berkaitan dengan uang atau ekonomi yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sefty, ini berkaitan dengan dagang alutsista. Mungkin Bang Iqbal mau menambahkan nih, sebagai pemerhati alutsista alat pertahanan internasional. Ya memang kalau yang paling fenomenal ketika Rafale itu ya, itu kan viral juga ya. Bahkan teman saya ada yang sempat ngirim gambar juga ketika Pak Jokowi menaiki Rafale itu waktu ke India gitu. Jadi dia bilang ini Rafale ini kan kita juga ada keinginan ya untuk membeli 36 unit. Dan ini nyambung juga sih akhir bulan ini kan Presiden Macron juga rencananya ketemu Presiden Prabowo di Bogor ya. Dan memang tapi terlepas dari itu bahwa bisnis ini memang ya mungkin secara bisnis menguntungkan, tapi sebenarnya yang dicari oleh India dan Indonesia sama, ada transfer teknologi. Makanya India juga memilih Rafale itu salah satu pertimbangannya karena itu sih. Cuman kalau untuk Pakistan saya kurang tahu ya apakah dia memilih jet tempur Cina karena murah atau ada transfer teknologi, saya juga belum tahu. Tapi kalau untuk yang Rafale memang syarat utamanya transfer teknologi. Makanya TKDN-nya biasanya kalau yang India itu tinggi. Misalkan kapal selam pun mereka kan join dengan Rafale juga. Rafale itu Dassault tadi ya Kak ya, termasuk yang di Brazil sama. Jadi mereka melibatkan industri pertahanan dalam negerinya, makanya TKDN-nya bisa naik gitu. Sebenarnya goals-nya sih itu sih, tapi kalau dibilang dikaitkan dengan bisnis ini ya pastilah kalau perang itu selalu ada efek itunya pasti selalu diangkat sih, dan beberapa media terutama pasti media ekonomi akan angkat termasuk soal impact ke harga saham itu sih. Oke, kita lihat dulu ya ke komentar netizen selanjutnya. Dari postingan tadi berkaitan dengan data-data mengenai kekuatan militer masing-masing negara yang sedang berkonflik, yaitu dari @kaswandi_Banten. Kan Pakistan dan India jaraknya jauh sama negara kita.
Apa dampaknya, ada dampaknya nggak sih kalau beneran perang seperti dampak dari senjata-senjata perang mereka ke negara kita? Mungkin boleh dijawab sama Mbak Sefty, mengingat semua pemberitaan ini kan menyebutkan bahwa kedua belah negara ini memiliki senjata nuklir. Sebenarnya kita tahu bahwa nuklir ini adalah energi yang masih belum bisa secara keseluruhan dikuasai oleh manusia. Makanya masih ditakuti begitu. Tapi secara bersamaan juga dilihat sebagai sumber energi yang luar biasa begitu. Apa sih yang dikhawatirkan oleh para kepala negara sehingga kedua belah negara ini akhirnya diminta untuk ayo deeskalasi karena kalian berdua ini punya nuklir? Gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat salah satu dampaknya memang ada resiko perang nuklir. Kenapa? Karena mereka itu merupakan negara-negara yang memiliki nuklir. India mengembangkan nuklir dari tahun 1970-an, sementara Pakistan punya nuklir dari tahun 1998. Dari data yang kita kumpulkan di redaksi, kita memang tidak ada angka estimate pasti berapa jumlah rudal nuklir yang mereka punya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau jujur, dari data CSIS itu kita melihat itu sekitar 170 sampai 180 rudal nuklir dipunyai oleh masing-masing negara. Di mana jarak yang paling jauh itu bisa sampai 2.500 km. Kalau tidak salah namanya K4 yang dipunyai oleh India. Jadi memang potensi itu begitu menakutkan. Tapi jangan lupa India itu kan dia punya kebijakan not first use. Ya, tidak digunakan duluan. Walaupun ujung-ujungnya di tahun 2019 ada keinginan untuk merubah itu, mengamandemen kebijakan itu. Nah, tapi kalau Pakistan sendiri, Pakistan nggak punya kebijakan itu. Tapi balik lagi, kalau berkaca pada beberapa analis internasional, kebijakan not first use itu bukan kebijakan yang wajib dipatuhi tiap negara. Jadi itu hanya kebijakan moral suatu negara saja. Jadi potensi pasti tetap ada. Tapi selain itu yang paling penting adalah potensi ekonomi sebenarnya. Benar. Terutama untuk kita Indonesia. Pertama itu ekspor kita. Dua negara ini dua negara sahabat kita yang ekspor kita ke sana besar. Kita surplus ke sana. Ke India kita surplus 13 miliar US dollar. Ke Pakistan kita surplus 2 miliar US dollar. Kalau dua-duanya ini gonjang-ganjing, sementara perang dagang Trump lagi warawiri, lagi heboh-hebohnya, kemana nih? Mau ditaruh di mana lagi CPO dan batubara kita yang banyak emang ke sana. Lalu yang kedua, rantai pasokannya. India Pakistan itu dekat sama Selat Hormuz, dekat sama Laut Arab. Which is di sana ada perairan perjalanan minyak di sana. Kita negara impor minyak, misalnya nih dikaitkan dengan minyak selain barang yang lain. Inflasi ujung-ujungnya. Kalau inflasi apa yang harus dilakukan pemerintah? Lalu yang ketiga, ini kan juga bisa menekan rupiah misalnya. Iya kan BI juga sudah wanti-wanti. Ini yang harus kita mulai antisipasi nih. Jadi nggak cuma nuklir tapi back to our. Iya, jadi kemana-mana back to our country sekarang dampaknya. Oke, kita lihat ya. Ini penjelasan Mbak Sefty sangat sudah cukup lengkap begitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus diwanti-wanti menjawab pertanyaan dari netizen sebelumnya. Tapi kita lihat dulu ya ke komentar netizen yang lain, yaitu